والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita di awal bulan Muharram, mudah-mudahan barokah burda, barokahnya zikir-zikir, barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan semua hajat-hajat kita, cita-cita kita disenangkan sama Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kisah kalimillah, kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Terakhir menerangkan ketika Nabi Musa alaihi salam lari dari Mesir menuju Madian, sampai di Madian akhirnya bertemu sama dua orang perempuan yang menahan kambing-kambingnya dari mata air. Soalnya mata airnya dipenuhi laki-laki yang sedang memberi minum kambing. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam menolong dengan mengangkat batu besar yang mestinya biasanya diangkat 10 orang, beliau ngangkat sendirian. Kuat Nabi Musa, padahal ketika itu beliau sedang kelaparan. Tapi kekuatannya ketika lapar, mengangkat batu besar yang biasanya 10 orang kuat-kuat baru bisa diangkat. Kemudian mempersilahkan perempuan dua itu minum, kemudian beliau langsung minggir. Ketika minggir di bawah pohon, beliau berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, saya butuh kepada kebaikan yang dari Kau ya Allah. Saya butuh kepada kebaikan yang diturunkan dari sisimu ya Allah. Kemudian wakilah itu memang doa yang mujarab, doanya Nabi, doanya para nabi-nabi semua itu disunnahkan buat kita itu untuk melazimi doa-doanya Nabi. Apalagi yang diperintahkan sama Allah Ta'ala dari Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah berdoa kayak gitu, Allah Ta'ala قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فجاءته إحداهما. Akhirnya setelah beristirahat di bawah pohon, berdoa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, sambil kelaparan ketika itu. Wakilah yang dibutuhkan ketika itu cuma satu sobekan kurma, bahkan saking laparnya. Soalnya beliau perjalanan tanpa membawa bekal dari Mesir sampai Madian, lintas benua ini. Mesir itu benua Afrika, Madian itu dekatnya Saudi, benua Asia. Jaraknya jauh, tanpa bekal. Beliau ketika perjalanan hanya makan yang beliau temui, daun-daun dan tumbuh-tumbuhan.
Saking lapernya sampai doa kayak tadi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Akhirnya ketika itu yang ditolong dua perempuan itu akhirnya pulang setelah selesai memberi makan kambing. Memberi minum kambing di mata air yang dibuka ke sama Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya pulang. Ketika pulang ditanya sama bapaknya dua perempuan itu. Kok tumben sudah pulang? Biasanya pulang yang menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Nah ini masih ba'da asar. Belum menjelang maghrib. Kok sudah pulang? Kok tumben cepat? Diceritani dah. Wahai bapak kami, tadi ada laki-laki yang menolong kami memberi minum kambing. Makanya kami cepat pulang. Kalau biasanya kami itu ngantri sama laki-laki banyak penggembala dari kaum yang lain. Akhirnya kami ngantri ketika mereka sudah ngasih minum kambingnya, mereka menutupi sumur dengan batu besar. Akhirnya kami hanya bisa memberi minum kambing kami dengan sisanya air yang diminum tadi, sisa air yang kecer tadi. Nah ini tadi kami ditolong sama laki-laki, dibuka ke itu sumur sendirian. Akhirnya bisa minum, akhirnya bisa langsung pulang. Akhirnya si bapaknya perempuan itu merintah ke anak perempuannya tadi, salah satunya diperintah, panggil dia, suruh ke sini. Akhirnya datang itu yang disuruh sama bapaknya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah satu dari dua wanita tadi. Wakilah yang besar, wakilah yang kecil. Wallahu a'lam. Itu ketika datang, tamshi 'ala istihya. Berjalan dalam keadaan malu-malu. Perempuan, ya macamnya memang malu-malu. Tapi diceritakan sama Allah Ta'ala, soalnya malunya ini malu yang sangat. Yaitu ketika sudah di tempat pohonnya Nabi Musa ketika istirahat tadi, yang Nabi Musa tadi doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, masih di situ ternyata Nabi Musa, masih duduk istirahat sambil menahan lapar. Ketika didekati sudah dekat, ini ngomongi perintah bapaknya suruh mengundang ke rumahnya, itu ketika mendekati itu saking malunya sampai lengan bajunya ditempel ke. Sampai lengan bajunya ditempel ke di wajah. Saking malunya. Dan Nabi Musa ketika tahu kalau yang datang itu perempuan langsung menunduk wajah. Yang lakinya kayak gitu, yang perempuannya kayak gitu. Masya Allah. Sampai diceritakan sama Allah, tamshi 'ala istihya. Berjalan dalam keadaan malu-malu. Kemudian berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kemudian berkata, sesungguhnya bapakku memanggilmu untuk membalas kau upah atas apa yang kau bantu memberi minum untuk kambing kami. Itu kata ulama, wanita ini sampai mengatakan, inna abi yad'uka, sesungguhnya bapakku memanggilmu. Padahal mestinya kalau wanita mungkin bukan perempuan ini, dia mungkin mengatakan, yuk mampir ke rumahku. Tapi beliau karena malunya itu sangat malu, sampai beliau menjelaskan, sesungguhnya bapakku yang memanggilmu. Biar menghilangkan persangkaan yang enggak-enggak. Itu loh perempuan yang dipuji sama Allah, perempuan yang
jodohkan buat Nabi Musa alaihi salam. Ini bakalnya jodohnya Nabi Musa itu. Akhirnya ketika mengatakan sesungguhnya bapakku memanggilmu untuk memberikan balasan upah kepada kau atas jasamu memberi minum kambing kami. Ketika itu Nabi Musa alaihi salam dalam hatinya itu saya tidak mau menerima balasan kalau saya berbuat baik. Tapi karena yang memanggil ini orang tua, Nabi Musa alaihi salam tergerak untuk datang. Ada yang mengatakan tabarrukan, ngambil barokahnya itu orang tua. Soalnya orang kalau sudah sepuh ya, itu barokah. Dari umurnya memang. Apalagi kok soleh, Masya Allah. Orang kalau sudah sepuh memang Allah Ta'ala beri berkah. Salah satu keberkahannya itu kalau kita makan-makan di satu nampan sama beberapa orang, ya apa? Istilahnya apa? Kepungan apa? Kepungan. Apa? Mayoran. Apa istilahnya? Kenduren. Ya, kenduren. Makan satu nampan orang 3, orang 5, itu yang pertama kali ngambil yang paling tua umur ya. Al-barakatu inda akabirikum. Barokah ada di orang yang paling sepuh di antara kalian. Yang paling tua umurnya itu yang ngambil makanan pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lainnya baru ngambil. Itu diberkahi sama Allah. Itu akhirnya Nabi Musa alaihissalam tergerak datang soalnya ini tabarruk ngambil barokah sama orang sepuh. Soalnya sebelumnya perempuan tadi yang memanggil itu cerita. Wa abuna syekhun kabir, bapak kami orang tua yang sangat sepuh. Makanya beliau tergerak untuk datang soalnya tabarrukan. Setelah Nabi Musa alaihissalam akhirnya mau, kemudian berdiri. Akhirnya perempuan yang memanggil ini berjalan di depan, Nabi Musa berjalan di belakang. Soalnya Nabi Musa tidak tahu rumahnya yang mana. Akhirnya ketika perempuan itu jalannya di depan, Nabi Musa jalan di belakang, itu ada angin yang meniup sampai mengangkat roke perempuan ini sampai bawah lutut betis ya, sampai betisnya kelihatan. Akhirnya perempuan tadi langsung malu, langsung ditutup terus. Langsung ditutupi terus. Nabi Musa alaihissalam tahu. Akhirnya Nabi Musa berkata, kau jalanlah di belakangku saja, saya yang di depan. Nanti kalau kau mau memberitahu arahnya, cukup lempar ke batu. Batunya ke arah kanan, berarti saya harus belok kanan. Kalau ke arah kiri, lempar ke batu ke sebelah kiri saya, biar saya tahu belok kiri berarti. Sampai gitu. Nabi Musa sendiri juga orang yang menjaga perempuan. Sampai disuruh berjalan di belakangnya. Kalau di depannya ini perempuan kasihan, soalnya malu. Ada angin yang meniup. Itu loh yang menjaga diri, afif. Dengan afifah wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatan. Allah Ta'ala pilihkan yang terbaik. Menjaga kehormatan diri, menjaga auratnya, menjaga wajahnya, nisbati perempuan dari laki-laki ajnabiyah, itu termasuk iffah. Termasuk iffah. Sampai kalau sekarang di status, ayu-ayuan, di profil, wajahnya ayu-ayuan, itu ada di dalam Islam ya. Namanya itu iffah, menjaga kehormatan. Itu termasuk ya kayak gitu itu, menjauhkan orang dari berpikir yang fajir, berpikir yang fujur, yang jahat sama perempuan.
menjaga diri, jangan mau dilihat laki-laki ajnabi. Ya, malah bangga, kok dipamer-pamerkan. Itu loh namanya iffah. Orangnya namanya afif. Laki-laki juga gitu, harus punya sifat iffah. Ojo gelem pacaran, jangan. Perempuan apalagi. Akhirnya jalan Nabi Musa di belakang, jalanlah Nabi Musa di depan, yang perempuan jalan di belakang. Ketika mau belok disuruh isyarat dengan melempar batu di sebelah kanan atau di kiri. Sampai di rumah, ketika sampai di rumah, ketika sudah malam, ketika itu sudah dihidangkan makan malam, sudah di depannya bapaknya perempuan itu makan malam sudah dihidangkan, Nabi Musa alaihissalam sampai di rumah sama anak perempuan itu. Akhirnya disuruh masuk, disuruh duduk, langsung disuruh ayo makan. Langsung disuruh makan malam. Ketika disuruh makan, Nabi Musa berkata, akhafu ayyakuna iwadan mimma saqaitu lahuma. Wa inna ahla baitin la natlubu ala amali khairin iwada. Nabi Musa berkata, saya khawatir ini makan adalah sebagai balasan atas saya tadi membantu ngasih minum kambing-kambingmu. Karena kami adalah dari keluarga yang punya prinsip. Kalau berbuat baik, tidak menerima upah apapun. Tidak menerima balasan apapun. Lillah. Ini Nabi Musa belum diangkat jadi Nabi waktu itu. Prinsipnya kayak gitu. Wa inna ahla baitin. Keluarganya semua gitu. Para Nabi dari keluarga yang punya akhlak, yang pekerti, yang mulia-mulia. Qala, orang tua itu, bapaknya si perempuan, Syekhun Kabir, wakilan Nabi Syu'aib, ya kan? Sudah kita bahas kan, wakilan Nabi Syu'aib. Akhirnya bapaknya itu berkata, la, ini bukan balasan. Adati wa adata abai nuqrid dhaif wa nut'imut ta'am. Ini bukan balasan, jangan khawatir. Ini adalah kebiasaan kami, kebiasaan leluhur kami, yaitu menghidangkan, menghormati tamu, dan memberi makan. Kau tamuku, saya harus menghormatimu. Ayo makan, akhirnya baru mau makan. Ketika sudah makan, kemudian ketika sudah berbincang-bincang, qala ta'ala, falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas. Akhirnya berbincang-bincang ketika menceritakan jati dirinya Nabi Musa, mulai beliau itu kenapa kok datang kematian dari Mesir, karena ada peristiwa beliau memukul orang Mesir enggak sengaja tapi akhirnya malah mati. Akhirnya lari, diceritakan semua itu. Karena lari dari Fir'aun sak bala tentarane, menjauhi orang-orang zalim sampai kematian. Diceritakan semua, setelah selesai, si orang tua ini, Nabi Syu'aib ini, wakilah, berkata, la takhaf, jangan takut. Najauta minal qawmidh zalimin, kau selamat dari orang-orang zalim. Soalnya matian bukan kekuasaannya Fir'aun. Mereka tidak akan cari sampai sini. Kok tidak usah takut. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Berkata salah satu dari dua wanita tadi, anaknya. Wakilah yang besar, wakilah yang kecil. Berkata, wahai bapakku, jadikan dia buruh kita. Sesungguhnya dia adalah orang yang terbaik untuk dijadikan buruh. Karena dia orang yang kuat dan orangnya terpercaya. Bapaknya kemudian tanya, dari mana kau tahu kalau dia kuat? Dari mana kau tahu kalau dia itu al-amin, al-qawiyul amin, terpercaya? Akhirnya si anak cerita, dia kuat, tadi saya lihat
Dia waktu masih minum kambing, itu mengangkat batu besar, biasanya 10 orang yang kuat-kuat baru bisa terangkat. Dia aku sendirian, bisa terangkat. Ini kuat ini orang. Nah, terus kau dari mana tahu dia itu orang yang dipercaya? Al-Amin. Soalnya ketika dia itu saya deketi, saya malu, dia juga menundukkan wajah. Dan ketika dia jalan, saya di depan, karena saya yang tahu jalan, ada angin meniup, sampai ngangkat pakaianku sedikit, sampai betisnya kelihatan sedikit, saya malu, dia langsung berkata, kau jalanlah di belakangku, nanti kalau saya mau salah arah, kau kasih tahu lewat lemparan kerikil atau batu. Terpercaya, akhlaknya terpercaya. Akhirnya ketika diceritani si bapak ini laki-laki kuat sama amanah. Bahkan diceritani akhlaknya bagusnya kayak gitu. Ini langsung tertarik, kepingin ngambil jadi mantu. Makanya sunnah. Kadang sekarang itu orang, ada sunnah yang jarang orang sekarang ini ngamalke. Dikatakan sunnah soalnya ya ini dari Quran juga kan gitu. Yaitu nawar ke anak perempuannya ke orang soleh. Jarang ya? Ada orang punya anak perawan, udah sak tekone orang yang mau nanya ke, wallahu a'lam siapa yang nanya ke, ya udah itu bakal mantuku. Kalau anakku seneng, saya seneng, ya tak tompo. Kalau ndak ada yang datang, ya udah doa. Tawakal ala Allah. Akhirnya setahun, kadang ada yang datang tapi anaknya ndak seneng ditolak. Akhirnya setahun ndak ada yang datang. Termasuk anjuran, bahkan sunnah. Bapak ketika punya anak perawan, nawar ke anak perawan nih biar dinikahi orang yang saleh atau alim. Kau ada orang alim atau soleh ya, tanya, kau sudah nikah belum? Belum. Mau nikah? Ya mau. Tak kenal ke sama perempuan. Barangkali cocok. Siapa? Anakku. Itu dianjur ke loh. Akhirnya jadi bapaknya itu tidak nyesel. Soalnya bapaknya tahu anakku dipek wong soleh. Nah, sekarang kalau tidak gitu, anaknya kadang milih dewe, bapaknya tidak tahu soleh ndak wala akhlake, amanahe, akhirnya banyak ya kan milih dewe lewat Facebook, lewat wallahu a'lam bissawab, gak tahu akhlaknya agamane, ada kenalan-kenalannya, akhirnya berapa tahun bubar, berapa tahun naudzubillah min dzalik. Bahkan jangankan kalau tadi kan bapaknya ya menawarkan apa? Anak perempuannya kepada orang soleh biar dinikahi. Bahkan wanitanya sendiri yang nawarke biar dinikahi sama orang soleh langsung. Anjuran. Dulu ada perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamra'atan iwahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyastalqihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada perempuan, perawan, cari jodoh, ketemu laki-laki soleh ini. Wajahnya ya pokok gak ganteng-ganteng banget tapi soleh. Insyaallah amanah. Kira-kira kok belum punya jodoh, belum punya bojo loh ya. Belum punya bojo. Ini kira-kira kok saya jadi istrinya, insya Allah ya saya senang dunia akhirat. Akhirnya menawarkan, Mas atau Ustadz, ya kan gitu, atau apa? Iya orang sepuh ya. Jenengan sudah nikah belum? Belum. Jenengan kepingin nikah? Iya. Ada perempuan yang kepingin
kenal sama jenengan, barangkali jenengan mau menikah sama dia. Kalau jenengan cocok. Oh iya, mau siapa? Saya. Tidak apa-apa. Bahkan perempuannya menawarkan diri buat dinikahi laki-laki yang soleh. Itu anjuran. Tapi kadang sekarang kan jarang kan gitu. Orang tua nunggu takdir Allah Ta'ala ngirim ke entah tahun berapa datangnya. Itu pun nek cocok. Akhirnya enggak nikah-nikah. Atau kadang akhirnya anak yang cari sendiri. Wallahu a'lam agamanya. Makanya kalau perintahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh illam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya buat jadi mantu dan sekufu sama anak perempuanmu, langsung terima, langsung nikah ke. Kalau kau tidak mau melakukan, akan terjadi kerusakan besar di bumi. Akhirnya ketika anaknya tadi cerita sama bapaknya, ini laki-laki, wahai bapakku, ini orangnya kuat dan terpercaya. Cerita akhirnya. Akhlaknya bagus, dia tidak mau melototi saya. Dia juga menghormati saya. Akhirnya bapaknya punya pikiran, kepingin menjadikan Nabi Musa ini jadi mantu. Langsung ditawar ke. Qala inni uridu an unkihaka ibnat Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insya'allahu minas salihin. Akhirnya Nabi Syu'aib berkata, wakilan Nabi Syu'aib, si bapaknya ini berkata, sesungguhnya saya ingin menikahkan kau kepada salah satu dari dua putriku. Pilih yang mana yang kau inginkan. Salah satu, soalnya tidak boleh orang menikahi dua perempuan yang kakak dan adik bersamaan, tidak boleh. Saya ingin menikahkan kau kepada salah satu dari dua putriku ini. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj, dengan mahar kau menjadi buruhku. Menggembalakan kambingku selama 8 tahun, itu maharnya. Kalau sudah selesai 8 tahunmu, tak nikah keko sama salah satu dari dua putriku ini, milih salah satu. Fa'in atmamta 'ashran famin 'indik. Kalau kau setelah nanti 8 tahun kok kepingin menambahi lagi jadi 10 tahun, tambah 2 tahun lagi, famin 'indik, maka itu terserah kau kesempurnaan 10 tahun itu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik, dan saya tidak punya maksud untuk memayahkan kau, membebani kau, tidak dengan mensyaratkan 10, tetap 8 itulah mahar. Tapi kalau kau kepingin menyempurnakan 10 tahun, itu dari kebaikanmu. Satajiduni insya'allahu minas salihin. Kau akan menemukan saya, insya Allah, orang-orang yang soleh, menepati kesepakatan. Ini loh, mahari Nabi Musa, kerja 8 tahun buat menikahi seorang wanita. Buruh 8 tahun, angon kambing, demi jadi mahar seorang wanita. Kalau orang biasa, ngopo? Mending yang mau dikasih cincin, dah kerja 8 tahun. Tapi Nabi Musa setuju. Nabi Musa soalnya senang sama sifat haya yang tadi ketika dilihat ini orang sampai gini.
Ini mahal. Perempuan yang sifatnya kayak gini solehah, afifah. Tidak ada yang seperti itu. Dituruti sama Nabi Musa. Dilayani, ya saya mau. Demi bisa menikahi perempuan itu, meskipun maharnya 8 tahun saya harus kerja. Nabi Musa akhirnya sepakat. Qala dzalika baini wa bainak. Nabi Musa menjawab, baik, ini kesepakatan antara saya dengan kau. Diterima. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Manapun dari dua tempo, entah 8 tahun atau 10 tahun, maka tidak boleh ada yang mana dari dua tempo, entah 8 tahun atau 10 tahun yang sudah saya jalani nanti, maka tidak boleh ada lagi permusuhan untukku. Yakni tidak boleh kau menambahi tempo. Entah saya nantinya 8 atau entah nantinya saya ambil sempurna 10, kok sudah terselesaikan, tidak boleh ada lagi kelebihan lagi. Kesepakatan antara kau denganku 8 atau 10. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah maha menjadi wakil, zat yang kita pasrahi segala urusan atas apa yang kita ucapkan. Akhirnya sepakat. Besoknya langsung Nabi Musa alaihissalam kerja menetap di situ di kaum Madyan. Akhirnya wakilah Nabi Musa alaihissalam ketika pertama kali mau kerja, Nabi Syu'aib ini merintahke alaihissalam, memerintahke putrinya, nak ambil ke tongkat. Tongkat yang ditaruh di tempat yang khusus. Akhirnya diambil ke. Kemudian ketika diambil, diserahke sama anaknya. Diserahke sama anaknya ke bapaknya. Ini tongkatnya. Anaknya kemudian tangannya dikasih tongkat itu lagi. Kemudian disuruh ngasih ke bapaknya lagi. Diterima bapaknya. Kemudian disuruh nerima anaknya lagi. Kemudian disuruh nyerah ke bapaknya lagi sampai 7 kali. Ketika tongkat itu yang ke-7 kali itu diterima anaknya, masih berupa tongkat. Akhirnya diambil sama bapaknya, yaitu Nabi Syu'aib. Setelah diambil, diserahkan ke Nabi Musa alaihissalam. Ini tongkat buat kau menggembala kambing-kambingku selama 8 tahun atau 10 tahun. Wakilah ini tongkat tinggalan dari nabi-nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan dari Nabi Adam alaihissalam, pakai itu tongkat. Kayunya dari pohon sorga, batang pohon yang dari sorga. Akhirnya turun-temurun sampai kepada para nabi-nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam, menurun kepada Nabi Nuh, menurun lagi kepada Nabi Ibrahim, menurun lagi kepada Nabi Syu'aib alaihissalam, diserah buat Nabi Musa alaihissalam menggembala kambing. Diterima sama Nabi Musa. Bentuknya tongkat maklum ya, tongkat. Itu ujungnya itu ada cabangnya. Nah, ujungnya tongkat itu kepala yang atas itu ada cabangnya. Kemudian yang cabangnya inilah yang biasa dibuat pegangan Nabi Musa. Ada cabangnya. Akhirnya selagi Nabi Musa, ini kau gembala dengan gunakan tongkat ini. Tongkat gak sembarang tongkat. Wakilah dalam sebagian tafsir, itu tongkat kalau yang megang bukan Nabi, orangnya bisa celaka. Tidak main-main itu tongkat. Kalau dipegang selain Nabi, celaka yang megang. Ya, tadi anaknya berarti seizin Nabi Syu'aib berarti. Memang ada mungkin tesnya sampai 7 kali. Ketika sampai ke 7 kali kok tidak berubah, masih tongkat, nah berarti memang boleh dikasihkan buat Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Tapi itulah tongkatnya ada cabangnya di kepala atau di atasnya. Kemudian digunakan untuk
angon kambingnya. Dibuat untuk bersandar tongkatan ya. Kemudian digunakan untuk ngerontok daun-daun, digunakan untuk gurahi kambing-kambing, ngarah atau giring kambing. Akhirnya Nabi Musa bekerja, menggembala. Itu semua buat menjaga dirinya dari zina biar bisa menikah dengan wanita itu. Dan dengan opah, ya, biar dapat rezeki yang halal. Selama 8 tahun, bahkan 10 tahun. Qala ta'ala, falamma qadha Musal ajala فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menggembala sampai dalam riwayat diceritakan paling sempurnanya tempo yaitu 10 tahun sempurnakan. Akhirnya dinikahkan. Nah, itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberi panjang umur. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan.